Perselingkuhan Heru si tukang rosok versus Tante Mega ibu rumah tangga. Diambil dari kisah nyata, cerita dari subscriber Mimin. Sudah 3 tahun Mega hidup sebagai istri dari Agus, seorang pegawai kantoran di kota kecil Tulungagung, tepatnya di desa Sambitan. Kehidupan mereka tenang dan tidak kekurangan apapun, tetapi ada sesuatu yang tidak terpuaskan dalam diri Mega. Hubungan intim dengan suaminya mulai terasa hambar dan monoton. Agus lebih fokus pada pekerjaannya daripada memenuhi kebutuhan emosional dan fisik Mega. Pada suatu malam, setelah makan malam, Mega memutuskan untuk berbicara dengan suaminya. "Mas, aku..." Mega membuka percakapan dengan ragu-ragu. "Iya, Dek. Ada apa?" Agus menjawab, tidak menatap istrinya, terlalu sibuk dengan ponselnya. Mega merasa frustrasi. Suaminya tampak terlalu sibuk untuk mendengarkannya. "Mas, apa kamu nggak merasa ada yang berubah antara kita?" Agus akhirnya menoleh. "Berubah gimana, Dek? Kan kita baik-baik aja." Mega ingin menjelaskan bahwa ia merasa tidak puas dalam hubungan mereka, tetapi ia tak tahu bagaimana mengatakannya. "Enggak, Mas. Lupakan aja." Agus hanya mengangguk, mengira semua baik-baik saja. Mega pun kembali menyimpan kegelisahannya dalam hati. Namun, di dalam benaknya, ia merasa bahwa ada sesuatu yang harus berubah dalam hidupnya. Heru Mudawami, seorang tukang rosok, sering lewat di sekitar kompleks rumah Mega. Heru terkenal sebagai pria yang kuat dan atletis, dengan tubuh kekar yang membuat banyak wanita diam-diam memperhatikannya. Suatu pagi, ketika Mega sedang menyapu halaman rumah, Heru lewat sambil mendorong gerobaknya. "Pagi, Bu Mega," sapa Heru dengan senyumnya yang lebar. Mega, yang sedang menyapu, menoleh dan tersenyum kecil. "Pagi, Mas Heru. Capek ya, keliling terus?" "Namanya juga kerja, Bu." "Harus semangat," jawab Heru sambil berhenti sejenak, meneguk air dari botol yang dibawanya. Otot-otot lengannya terlihat jelas saat ia memegang botol, membuat Mega tak bisa menahan pandangannya. Mereka bercakap-cakap sebentar tentang hal-hal sepele. Mega tidak menyadari bahwa dari percakapan ringan tersebut, hatinya mulai terbuka sedikit demi sedikit. Heru tampak begitu ramah dan perhatian, sesuatu yang tidak ia rasakan dari Agus akhir-akhir ini. Setelah itu, Mega mulai lebih sering mengamati kehadiran Heru, dan tanpa sadar ia menantikan momen-momen singkat ketika pria itu melewati rumahnya. Hari-hari berlalu, dan Mega semakin sering menyapa Heru setiap kali ia lewat. Hubungan mereka masih dalam batas yang wajar, hanya percakapan ringan yang terasa semakin akrab. Namun, dalam hati Mega, ada rasa tertarik yang mulai berkembang. Suatu sore, saat Agus bekerja lembur, Mega duduk di depan rumah menikmati secangkir teh. Heru lewat dengan gerobaknya, dan Mega tanpa sadar memanggilnya. "Mas Heru, mampir dulu," seru Mega. Heru berhenti dan menatap Mega dengan senyumannya yang khas. "Wah, saya nggak enak, Bu Mega. Lagi kerja." Mega menggeleng sambil tersenyum. "Nggak apa-apa. Cuma sebentar kok." Heru akhirnya setuju dan duduk di kursi yang disediakan Mega. Mereka berbicara lebih banyak dari biasanya, mulai dari pekerjaan hingga kehidupan pribadi. Heru bercerita tentang hidupnya yang sederhana, dan Mega merasa ada kesamaan dalam kesepian yang mereka rasakan.
Mas Heru pasti capek ya, keliling dari pagi sampai sore, kata Mega sambil menatapnya. Ya begitulah, Bu. Tapi kalau ada yang ngajak ngobrol seperti ini, capeknya jadi hilang, balas Heru sambil tertawa kecil. Percakapan itu semakin lama semakin intim, meski tidak ada kata-kata yang terlalu vulgar. Namun, Mega mulai merasakan ada sesuatu yang tumbuh dalam dirinya, rasa tertarik yang lebih dari sekadar kagum. Heru, dengan tubuh kekarnya dan sikap ramahnya, seakan memenuhi kekosongan yang selama ini ia rasakan dari suaminya. Beberapa minggu kemudian, hubungan Mega dan Heru mulai berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar percakapan ringan. Suatu hari, ketika Agus sedang bekerja dan Heru lewat dengan gerobaknya, Mega kembali memanggilnya. "Kamu punya waktu sebentar, Mas?" tanya Mega dengan nada yang lebih lembut. Heru mengangguk. "Punya, Bu. Ada apa?" Mega menuntunnya masuk ke dalam rumah. Suasana menjadi hening, tetapi penuh ketegangan. Tanpa kata-kata, mereka berdua saling menatap dalam diam. Mega merasa jantungnya berdebar kencang. Ia tahu apa yang akan terjadi, tetapi ia tak bisa lagi menahannya. Heru menyentuh tangan Mega perlahan. "Bu Mega," bisiknya. Mega tidak menjawab. Ia hanya menatap Heru dengan tatapan yang penuh keinginan. Heru kemudian menariknya ke dalam pelukan, dan ciuman pertama mereka pun terjadi, lembut namun penuh gairah. Mega merasa tubuhnya terbakar oleh hasrat yang selama ini terpendam. "Mas, jangan berhenti," bisik Mega di telinga Heru. Setelah pertemuan itu, Mega dan Heru semakin sering bertemu di rumah Mega ketika Agus bekerja. Setiap kali mereka bertemu, hubungan mereka semakin dalam. Mega merasakan gairah yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hubungan seksual antara mereka penuh dengan nafsu yang terpendam. Heru, dengan tubuhnya yang kekar dan cara berhubungan yang berbeda dari Agus, membuat Mega merasa hidup kembali. Mereka sering melakukannya di berbagai tempat di rumah, dari kamar tidur hingga ruang tamu. "Mas, kamu benar-benar beda," ujar Mega sambil terengah-engah setelah mereka selesai berhubungan. Heru hanya tersenyum sambil mengelus rambut Mega. "Aku cuma pengen bikin kamu bahagia, Mega." Namun, meskipun hubungan mereka penuh gairah, Mega tahu bahwa apa yang mereka lakukan salah. Setiap kali setelah berhubungan, rasa bersalah perlahan merayapi dirinya. Tapi di saat yang sama, ia merasa tidak bisa berhenti. Hubungan antara Mega dan Heru semakin intens dari waktu ke waktu. Tidak hanya sekadar percakapan ringan di rumah, mereka mulai bertemu lebih sering, bahkan berusaha menemukan tempat yang lebih jauh dari pandangan tetangga. Suatu hari, setelah hubungan mereka semakin mendalam, Mega merasa ada sesuatu yang berbeda. Ia sudah tidak lagi merasakan ketegangan yang sama seperti awalnya. Kini, setiap kali melihat Heru, ia merasakan hasrat yang hampir tak tertahankan. "Mas, kita nggak bisa terus-terusan di sini. Terlalu berisiko," bisik Mega saat mereka selesai berbincang di rumah. Heru, yang sudah mulai merasa nyaman dengan situasi tersebut, mengangguk. "Aku tahu, Mega. Tapi kita harus gimana?" Mega berpikir sejenak, lalu memberanikan diri. "Gimana kalau kita ketemu di luar desa? Aku dengar ada kos-kosan bebas di ujung desa, nggak terlalu jauh. Nggak akan ada yang tahu kita di sana." Heru menatap Mega dengan sedikit ragu.
Apa kamu yakin, Mega? Mega mengangguk. Aku nggak mau ada yang curiga. Kalau di rumah terus, aku takut tetangga akan tahu. Beberapa hari kemudian, Mega dan Heru memutuskan untuk bertemu di luar desa, di sebuah kos-kosan yang cukup terkenal sebagai tempat bebas untuk bertemu secara sembunyi-sembunyi. Tempat itu terletak di tepi desa yang jarang dilewati orang. Saat Mega tiba lebih dulu, ia merasa jantungnya berdebar kencang. Ada perasaan takut dan bersemangat sekaligus. Ini adalah langkah yang lebih jauh daripada yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Heru datang menyusul beberapa menit kemudian, dengan ekspresi wajah yang serius. "Sudah lama nunggu?" tanya Heru sambil tersenyum sedikit canggung. "Baru sebentar," jawab Mega. Mereka masuk ke dalam kamar yang sudah mereka sewa. Di dalam kamar itu, suasana tegang mulai terasa. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu di tempat yang benar-benar jauh dari lingkungan rumah Mega, dan kebebasan baru ini justru membuat mereka semakin sadar akan hubungan terlarang yang mereka jalani. Heru mulai mendekati Mega, menyentuh tangannya dengan lembut. "Kamu yakin ini nggak masalah?" Mega mengangguk, walaupun hatinya masih bimbang. "Aku yakin, Mas. Aku cuma butuh kamu sekarang." Percakapan mereka berlanjut dengan bisikan-bisikan penuh ketegangan, saat mereka terjebak di antara gairah dan rasa bersalah. Mega mulai merasakan betapa kuatnya pengaruh Heru dalam hidupnya, sementara Heru, meskipun menikmati situasi ini, juga mulai merasa berat dengan tanggung jawab yang ia pikul. Meskipun setiap pertemuan mereka penuh gairah, Mega mulai merasakan konflik batin yang semakin besar. Setiap kali ia kembali ke rumah dan melihat Agus, ada rasa bersalah yang tak bisa ia singkirkan. Mega merasa tersiksa di antara dua pilihan, suaminya yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga, dan Heru, yang memberinya gairah yang selama ini tak ia rasakan. Suatu malam, saat Mega duduk di ruang tamu menunggu Agus pulang, pikirannya melayang pada Heru. Hubungan mereka sudah semakin dalam, namun Mega mulai bertanya-tanya apakah ini akan berakhir dengan baik. "Tuhan, aku nggak tahu kenapa aku begini," gumam Mega sendirian. Ia tahu bahwa jika ketahuan, hidupnya akan hancur. Di saat yang sama, Heru pun mulai merasa gelisah. Meskipun ia menikmati hubungan ini, ia tahu bahwa Mega adalah wanita yang sudah menikah, dan ini bukanlah hubungan yang bisa berlangsung lama. Ia tidak mencintai Mega, hanya terpesona oleh hasrat fisik semata. Heru mulai merasa tekanan dari hubungan ini semakin berat. Di beberapa pertemuan terakhir, Heru mencoba menyampaikan rasa gelisahnya kepada Mega. "Mega, kita nggak bisa terus begini," ucap Heru saat mereka bertemu di kos-kosan lagi. Mega menatapnya dengan penuh harapan. "Maksudmu, Mas?" Heru menghela napas. "Aku nggak bisa terus menjalani ini. Kamu punya suami, aku nggak bisa kasih kamu lebih dari apa yang udah kita punya sekarang." Mega merasa hatinya remuk. Meskipun ia tahu hubungan ini salah, ia tidak siap untuk mengakhirinya. "Mas, aku butuh kamu. Aku nggak bisa hidup hanya dengan Agus. Dia nggak pernah bikin aku bahagia seperti kamu." Heru menatap Mega dalam-dalam. "Tapi kamu tahu, kan? Aku nggak bisa menikah sama kamu. Aku cuma bisa kasih kamu apa yang ada sekarang." Mega terdiam. Kata-kata Heru adalah tamparan keras baginya. Dia tahu bahwa hubungan ini tidak akan kemana-mana,
tapi keinginan dan kebutuhan fisiknya selalu menariknya kembali ke Heru. Waktu berlalu, dan Mega dan Heru masih terus bertemu di kos-kosan bebas. Namun, Mega mulai merasakan bahwa situasi ini semakin sulit. Rasa bersalahnya pada Agus semakin besar, sementara hubungan dengan Heru semakin terjebak dalam rutinitas yang berbahaya. Di satu sisi, Mega mulai khawatir bahwa tetangga atau bahkan Agus sendiri mungkin sudah mulai curiga. Setiap kali ia berjalan keluar rumah untuk bertemu Heru, ia merasa ada mata-mata yang mengawasinya. "Mas, kita harus lebih hati-hati," ucap Mega suatu hari saat mereka berada di kos-kosan. Heru hanya mengangguk. "Iya, aku juga mulai khawatir. Tapi selama ini nggak ada yang tahu, kan?" Mega tidak bisa yakin sepenuhnya. Setiap kali ia bertemu tetangga, terutama Bu Lasmi, ia merasa ada tatapan penuh curiga. Ia tahu bahwa jika ketahuan, hidupnya akan hancur. Suatu hari, kecurigaan tetangga mencapai puncaknya. Bu Lasmi, yang tinggal di sebelah rumah Mega, sudah lama memperhatikan keanehan dalam pola kehidupan Mega. Heru, si tukang rosok, terlalu sering datang ke rumah Mega, dan Mega sering pergi tanpa alasan jelas. "Kamu lihat nggak, Mas? Si Mega sering pergi akhir-akhir ini, katanya dia nggak pernah kerja. Apa jangan-jangan dia ada main sama Heru?" Bu Lasmi berbicara pada suaminya dengan nada penuh kecurigaan. Suaminya hanya mengangguk, tapi ketidakpeduliannya tidak bisa menghentikan gosip yang mulai menyebar di lingkungan desa. Hingga akhirnya, salah satu tetangga memberanikan diri untuk berbicara kepada Agus tentang apa yang mereka lihat. Suatu hari, kecurigaan Agus mencapai puncaknya. Setelah mendengar bisik-bisik dari tetangga tentang perubahan sikap Mega dan kehadiran Heru, Agus memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Ia mulai memperhatikan gerak-gerik istrinya dengan lebih cermat, dan suatu hari, ketika Mega mengatakan bahwa ia akan pergi ke rumah teman, Agus diam-diam mengikutinya. Mega tidak menyadari bahwa suaminya mengikuti setiap langkahnya. Ketika ia tiba di kos-kosan yang biasa ia gunakan untuk bertemu dengan Heru, Agus menyembunyikan dirinya. Dengan hati yang berdebar kencang, Agus menunggu, dan tak lama kemudian Heru muncul. Agus hanya bisa menahan amarahnya. Ketika pintu kos tertutup dan ia mendengar suara Mega dan Heru dari dalam, Agus tahu bahwa perselingkuhan itu benar adanya. Dengan bantuan temannya, Yoga, yang sudah menunggu di luar, Agus segera mendobrak pintu kos itu. Pintu kamar kos itu bergetar keras saat Agus mendobraknya bersama Yoga. Suara kayu yang retak dan hentakan keras membuat Mega dan Heru terkejut. Mereka saling menatap dengan mata penuh keterkejutan. Dalam hitungan detik, pintu itu terbuka lebar, menampilkan sosok Agus dan Yoga yang berdiri di ambang pintu dengan wajah penuh kemarahan. "Mega!" Agus berteriak dengan suaranya yang penuh amarah. Matanya terbakar melihat istrinya di atas tempat tidur bersama Heru. Tubuh mereka masih dalam keadaan yang tak bisa disangkal. Mega tersentak, tubuhnya bergetar hebat. "Mas, Agus, ini nggak seperti yang kamu pikirkan." Suara Mega pecah, tubuhnya berusaha menutupi rasa malunya dengan selimut yang kusut. Heru, yang tak kalah terkejut, berusaha bangkit dari tempat tidur. "Mas Agus, biar saya jelaskan." "Jelaskan apa?" potong Agus dengan suara yang menggelegar. Wajahnya memerah, dan tangannya terkepal kuat. "Aku sudah tahu semuanya.
Selama ini aku percaya sama kamu, Mega. Aku bekerja banting tulang untuk kita, tapi kamu malah selingkuh sama tukang rosok ini. Mega tak sanggup menatap suaminya. Air matanya mengalir deras. Ia tahu bahwa semua sudah berakhir, tak ada yang bisa mengubah kenyataan pahit ini. Aku salah, Mas. Aku nggak tahu kenapa aku bisa begini. Agus tidak memberinya kesempatan untuk menyelesaikan kalimatnya. Ia berbalik ke arah Heru dengan kemarahan yang tak tertahankan. Dan kamu pikir bisa seenaknya datang ke rumahku, menghancurkan keluargaku? Kamu pikir bisa lari begitu saja? Heru mencoba membela diri, meskipun dia tahu bahwa tak ada kata-kata yang bisa membenarkan perbuatannya. Mas Agus, aku nggak bermaksud merusak semuanya. Ini nggak seperti yang kelihatannya. Berhenti. Agus maju dengan langkah cepat, hendak menyerang Heru, tetapi Yoga yang sejak awal berada di belakang Agus segera menahannya. Mas Agus, tenang dulu. Ini nggak akan menyelesaikan masalah kalau kamu main tangan, ujar Yoga sambil memegang bahu Agus, mencoba menghentikan amarah temannya. Tenang. Agus menatap Yoga dengan mata merah. Gimana aku bisa tenang setelah semua ini? Setelah apa yang kulihat sendiri? Heru berdiri terpaku, wajahnya penuh penyesalan. Aku salah, Mas. Aku tahu ini salah. Tapi apa? Agus memotong lagi. Kamu tahu ini salah, tapi kamu tetap melakukannya, kan? Apa kamu pikir dia akan meninggalkan aku untukmu? Mega menunduk, hatinya hancur mendengar setiap kata dari suaminya. Seluruh tubuhnya gemetar, seolah-olah semua dunia yang ia bangun hancur dalam sekejap. Tak ada lagi yang bisa ia ucapkan untuk membela dirinya. Mega tahu bahwa ia telah menghancurkan segalanya, bukan hanya pernikahannya, tetapi juga hidupnya sendiri. Agus yang semakin tak mampu menahan emosinya, akhirnya melepaskan genggaman Yoga dan melangkah maju mendekati Heru. Aku akan memastikan kamu bayar atas semua ini, Heru. Heru yang sudah pasrah, hanya bisa menunduk tanpa memberikan perlawanan. Mas Agus, aku siap bertanggung jawab. Aku akan terima semua hukumannya. Warga desa yang sebelumnya hanya menonton dari kejauhan, kini mulai berkumpul. Kabar pengkhianatan Mega dan Heru menyebar cepat, dan bisik-bisik mereka semakin nyaring. Beberapa warga mulai berteriak, mengutuk Mega dan Heru. Kemarahan warga desa tidak tertahankan lagi. Mereka tidak hanya marah pada Mega dan Heru karena perselingkuhan, tetapi juga karena perasaan dikhianati sebagai komunitas. Di desa kecil seperti Sambitan, berita menyebar cepat, dan pelanggaran norma seperti ini dianggap mencoreng nama baik desa. Seorang warga bernama Pak Darno melangkah maju dan berbicara lantang. Bawa mereka ke balai desa. Biar disidang di depan semua warga. Desakan dari warga akhirnya membuat Agus setuju. Dengan berat hati, ia mengizinkan Heru dan Mega diarak menuju balai desa, meski hatinya dipenuhi kemarahan dan kesedihan yang mendalam. Di balai desa, Kepala Desa, Pak Sumarno, berdiri di depan warga yang sudah berkumpul. Ia menatap Mega dengan kekecewaan, sementara orang tua Agus dan Mega duduk di belakang, wajah mereka dipenuhi kesedihan dan malu. Saya tidak menyangka akan terjadi hal seperti ini di desa kita, kata Pak Sumarno dengan nada serius. Mega, Heru,
Apa yang kalian lakukan ini sudah mencoreng nama baik desa. Ini bukan hanya persoalan rumah tangga Agus, tapi juga harga diri kita semua." Mega menangis, sementara Heru hanya menunduk, tahu bahwa tidak ada pembelaan yang bisa ia berikan. Saya hilaf, Pak. Maafkan saya." Mega berkata dengan suara lirih, namun tak ada simpati dari warga yang menyaksikan. Pak Sumarno melanjutkan, "Setelah berkonsultasi dengan tokoh desa dan warga lain, kami memutuskan bahwa Heru akan diserahkan kepada pihak berwajib atas dasar perbuatan asusila dan mengganggu ketenteraman warga. Sementara itu, Mega, kamu diusir dari desa. Tidak ada tempat bagi orang yang menghancurkan keluarga di sini." Mega terisak hebat mendengar vonis tersebut. Ia tahu hidupnya tak akan pernah sama lagi. Agus yang selama ini menjadi sandarannya, kini telah pergi selamanya. Heru akhirnya dibawa oleh polisi, diiringi tatapan kebencian dari warga desa. Selama beberapa hari, kasus perselingkuhan ini menjadi bahan perbincangan hangat di Tulungagung, dengan semua orang berbicara tentang bagaimana tukang rosok sederhana seperti Heru bisa menghancurkan rumah tangga yang terlihat baik-baik saja. Mega, yang kini tidak lagi punya tempat tinggal, kembali ke rumah orang tuanya. Namun, ibunya, Bu Lastri, sudah mendengar semuanya dan dengan tegas menolak kehadirannya. "Jangan pernah kembali ke sini, Mega," kata ibunya dengan dingin. "Kamu sudah mempermalukan keluarga kita." Dengan hati hancur dan tanpa dukungan, Mega terpaksa mengemasi barang-barangnya dan pergi tanpa tujuan. Hidupnya berubah drastis. Tanpa pekerjaan, tanpa rumah, dan tanpa keluarga, ia harus menghadapi kenyataan pahit dari keputusan yang ia buat. Agus, meski hancur, mulai membangun kembali hidupnya. Ia pindah dari desa tersebut, mencari tempat yang lebih damai untuk memulai hidup baru. Namun, meski ia pergi, luka di hatinya masih terasa dalam. Kenangan akan pengkhianatan Mega tak mudah dilupakan. Bertahun-tahun kemudian, Mega hidup dalam penderitaan. Heru, yang dipenjara, tidak pernah kembali menghubunginya. Tak ada lagi gairah, tak ada lagi kepuasan seperti yang dulu ia rasakan. Hidup Mega dipenuhi dengan penyesalan, dan setiap malam ia teringat akan keluarganya yang hancur, serta suaminya yang pernah ia cintai. Dalam kesendirian, Mega hanya bisa menyesali pilihan-pilihan yang pernah ia buat. Hidup yang dulu penuh dengan harapan dan masa depan, kini hanya tersisa bayangan masa lalu yang suram. Pesan yang dapat diambil dari cerita ini sangat jelas. Ketidakpuasan yang dipenuhi dengan nafsu sesaat bisa menghancurkan segalanya. Kebahagiaan sejati tidak datang dari pelarian, melainkan dari rasa syukur atas apa yang dimiliki. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.